Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam semangat anak-anakku semuanya kelas 5 SDIT Ulal Bab 2 Purworejo. Di sini kembali lagi bersama dengan Pak Tri dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kita hari ini memasuki di bab kedua, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Baik, selama beberapa menit ke depan kita akan belajar tentang nama-nama Allah dan juga kitab-kitabnya. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu ada mengenal Allah SWT melalui Asmaul Husna, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, nama-nama kitab Allah, dan kitab Allah beserta dengan ajaran-ajarannya. Kita lanjutkan di pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Salah satunya kita mengenal Allah dengan melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik, ya. Kita lanjutkan. Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit atau yang maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu atau yang maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum atau yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Yang keempat Al-Ahad atau yang maha esa. Nah, Asmaul Husna itu kan artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, Asmaul Husna itu sendiri jumlahnya yaitu ada 99. Nah, 99 nama ini kesemuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa sekali. Kita sebagai makhluknya sepatutnya kita mempelajari asma-asma Allah yang baik ini supaya kita bisa mengenal Allah lebih dekat kepada kita. Kita biasakan untuk berzikir, melantunkan nama-nama Allah di dalam bibir kita. Semoga itu bisa menambah keteduhan hati atau kenyamanan pada diri kita masing-masing. Begitu ya. Itu tentunya juga itu pasti menambah pahala untuk kita semuanya, dan kita bisa berpikir dan merasakan tentang kebesaran serta kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Bagaimana kita meneladani Asmaul Husna yang dimiliki Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Baik, kita lanjutkan Asmaul Husna yang pertama tadi, yaitu Al-Mumit. Bagaimana kita bisa meneladani Al-Mumit? Nah, yang artinya tadi yang maha mematikan. Nah, kita tahu kalau manusia itu tidak bisa lari dari kematian, ya. Semuanya pasti akan merasakan mati. Sebelum kita akhirnya nanti masuk ke surganya Allah, maka harus meninggal dulu tentunya, kan? Nah, yang perlu dilakukan oleh manusia adalah mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Nah, kita hidup di dunia, maka kita harus mempersiapkan kematian kita, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Nah, bagaimana supaya kematian kita itu baik? Maka tentu kita juga harus melakukan hal-hal yang baik ketika di dunia. Semoga nantinya kematian kita akan berada di dalam keadaan yang baik.
Lanjutkan Asmaul Husna yang kedua, Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup. Nah, berkaitan dengan hidup, maka manusia bertugas memelihara kehidupan. Ya, manusia tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, tentu juga ia harus bisa memelihara kehidupan di muka bumi. Sehingga kita harus memelihara mulai dari diri kita dan juga kelangsungan makhluk hidup yang lain. Tentunya tidak lepas yaitu orang-orang masyarakat di sekeliling kita. Kita tidak bisa menjadi seorang manusia yang egois, tidak mempedulikan orang lain. Artinya ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uluran tangan kita, maka kita berhak dan wajib untuk bisa membantu saudara-saudara muslim kita. Selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum, ya, yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Nah, meneladani sifat Allah yang Al-Qayyum ini, maka kita harus melatih diri kita untuk bisa tidak bergantung dengan orang lain. Meskipun kita tidak bisa lepas dari orang lain karena makhluk sosial, ya, tapi kita harus belajar untuk tidak mudah menggantungkan diri kepada orang lain. Karena apa? Karena Allah sudah mendidik manusia, Allah sudah memberikan akal kepada manusia, memberikan pikiran. Maka manusia itu harus mengembangkan dirinya, berusaha untuk mengembangkan dirinya, tidak kemudian bergantung kepada orang lain. Gitu. Kita lanjutkan Al-Ahad. Nah, Allah hanya satu, mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Berbeda dengan manusia yang pasti membutuhkan orang lain atau makhluk lain. Tapi Allah tidak. Allah sudah memiliki segalanya. Kekuasaan semuanya ada di tangan Allah. Semuanya, alam semesta seisinya sudah berada di dalam kehendak Allah. Nah, kewajiban kita untuk meneladani sifat Al-Ahad ini yaitu kita tidak menyembah selain Allah, ya. Kita pertebal keimanan kita dengan mempelajari Asmaul Husna. Kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya ilah, ya, sesembahan kita. Gitu. Kita lanjutkan. Perintah beriman kepada kitab Allah, ya. Memang Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada kitab Allah, ya. Nah, iya, ya, Allah sudah menyebutkan di dalam An-Nisa ayat 136 yang intinya yaitu Allah memerintahkan manusia beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Kalau kita tidak beriman terhadap kitab-kitab tersebut, maka kita termasuk orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang sesat, gitu. Nah, mempercayai Al-Quran berarti percaya, ya, percaya dan yakin, harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan kita wajib mengamalkannya. Tentunya untuk mengamalkannya kita harus membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya hingga akhirnya kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pokok bahasan yang keempat, yaitu kitab-kitab Allah, ya. Kita mengenal kitab-kitab Allah. Baik, nama-nama kitab Allah semuanya berjumlah 4, ya.
Baik, kita akan mulai dari kitab yang pertama, yaitu Taurat. Nah, Taurat yaitu kitab suci yang pertama. Nah, di sini kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitabnya berbahasa Ibrani dan isinya yaitu petunjuk kebenaran untuk orang Yahudi pada saat itu, ya. Kemudian kitab yang kedua yaitu Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan berbahasa Kipti. Nah, isi dari kitab Zabur yaitu isinya berupa nyanyian dan pujian bagi Allah. Nah, kitab Zabur itu berlaku untuk Bani Israel pada zamannya Nabi Daud, ya. Dan kitab yang ketiga yaitu Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu Allah menurunkan kitab Injil untuk meluruskan Bani Israel pada waktu itu. Kemudian juga mengajarkan kembali tentang akidah dan tauhid, ya, ketuhanan, bahwasanya Allah itu satu. Selanjutnya kitab Allah yang terakhir yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu yang sudah ada dari Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Al-Quran adalah penyempurna semua kitab yang sudah ada. Nah, dan Al-Quran itu sampai sekarang dia menjadi dasar hukum yang paling pertama untuk pengambilan hukum dan aturan-aturan dalam kehidupan kita. Baik, itu saja. Kita lanjut kitab Allah dan ajarannya, ya. Baik, kitab Allah adalah petunjuk. Semua kitab yang Allah turunkan itu adalah petunjuk dalam kehidupan manusia, ya. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk berperilaku baik kepada Allah, berperilaku baik kepada manusia, kepada alam semesta, bahkan untuk dirinya sendiri, untuk diri kita masing-masing. Semua kitab mengajarkan untuk itu, ya. Dan di sini ada pengkhususan terkait dengan Al-Quran. Pokok-pokok ajaran yang ada di dalam Al-Quran yaitu menjelaskan tentang keimanan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran itu pasti dia menjelaskan tentang keimanan. Kemudian berbagai ilmu pengetahuan. Nah, Allah juga memberikan kepada kita bagaimana gambaran ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ajaran tentang akhlak. Allah juga mendidik umat Islam melalui Al-Quran. Al-Quran menyampaikan perkataan Allah bagaimana akhlak yang baik, akhlak yang jelek, ya. Kemudian yang keempat yaitu ibadah. Bagaimana ibadah yang baik, bagaimana ibadah yang sesuai dengan tuntunannya. Nah, dan yang kelima, Al-Quran juga mencakup hukum serta aturan-aturan. Kemudian mencakup sirah atau cerita terdahulu dari umat-umat Islam sebelum kita, ya. Dan kita bisa belajar dari sirah atau cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran juga mengandung tentang kabar baik beserta ancaman yang Allah berikan untuk umatnya. Kabar baik untuk umat Islam yang taat dan ancaman untuk orang-orang yang ingkar, ya, atau orang-orang yang menyeleweng dari agama Islam itu sendiri. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari Pak Tri untuk pelajaran PAI pada pertemuan kali ini.
Patri ucapan jazakumullah khair atas perhatiannya. Tetap semangat, semoga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada dan jadilah orang yang senantiasa beruntung ya, yang Allah berikan kemudahan dalam hidup ini.